wali kutub paling sahih saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliullah, wali kutub, wali agung kekasih Allah yang ada pada zaman Android ini benar adanya, nyata keasliannya, dan disaksikan langsung oleh keluarga, sahabat, dan santri yang sedang ngaji rialat. Membuktikan betapa sucinya beliau, sehingga dari mulai beliau berangkat atau wafat tanggal 27 bulan Juli tahun 2019, tidak pernah putus warga untuk ziarah ke makam Mbah Wali Kutub Wali Agung Nyai Saripah, mulai dari daerah sekitar desa sampai luar Pulau Jawa, juga habaib dari Singapura, dan yang beragama Hindu sengaja datang untuk berziarah hingga sampai saat ini. Untuk selengkapnya ada di video selanjutnya. Bernama Mbah Nyai Saripah, beralamat di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Sebulan atau beberapa minggu sebelum wafat, beliau silaturahmi keliling kampung untuk meminta maaf atau ampuraan ke warga sekitar. Sempat besuk orang sakit dan takziah ke orang yang meninggal. Mbah Nyai Saripah mempunyai sifat yang lemah lembut, dibuktikan oleh para santri yang sedang rialat di situ. Serta beliau sangat hati-hati dan juga tahu dengan makanan yang semestinya harus dimakan atau dibagikan. Itulah salah satu bukti kesucian Mbah Nyai Saripah. Sebelum berangkat atau wafat, beliau memanggil semua anak dan cucunya untuk saling meminta maaf. Dan kurang lebih 10 menit sebelum wafat, suami beliau datang dan beliau meminta doa serta keikhlasan dan keriduannya bahwa barangkali semasa hidup bersamanya mempunyai salah kecil maupun besar, dan beliau minta maaf dan ikhlas ridhonya. Setelah bersama suaminya selesai, sang suami duduk dan kepala beliau disandarkan ke pangkuannya, lalu berdoa sampai semua anak cucunya mengamini. Ucapan terakhir beliau sabda ke Kang Zainun atau putranya, yaitu Zainun waliullah wali kutub wali agung. Lalu beliau berangkat atau wafat. Dan begitu beliau wafat, istri Kang Zainun mengecup jempol kaki beliau sebagai perpisahan. Beliau berangkat atau wafat pada hari Sabtu pagi, jam 02.15 dini hari, tanggal 27 bulan Juli tahun 2019. Ada yang berbeda di waktu beliau sudah wafat, yaitu wajah beliau terlihat sangat segar, seperti umur 50-an atau setengah baya. Rambut sampai kukunya sangat bersih, seperti habis dimandikan. Beliau wafat dalam keadaan berpuasa, dan wafatnya sangat halus. Mungkin jika Anda menyaksikan, Anda pun akan iri bahwa Anda pun ingin wafat yang seperti itu. Sangat halus prosesnya. Pada malam itu, langit sangat cerah, seperti tanggal 14, namun jauh lebih terang. Juga muncul pelangi dari barat ke timur, saksinya banyak di situ. Banyak keluarga, sahabat, dan santri yang pada bingung saat matahari mulai terbit karena menyaksikan sendiri para warga yang datang berbondong-bondong untuk bertakziah. Ada rombongan yang memakai mobil pick up, mobil pribadi, apalagi motor, sangat banyak. Seperti Kang Aksif, yaitu putranya almarhum atau kakak dari Kang Zainun. Kang Nasib sendiri yang sangat tahu betul wajah-wajah orang desa Kedung Banteng meskipun tidak paham nama karena beda usia. Namun Kang Asif dan keluarga kagum, sangat kagum. Karena banyak sekali yang bertaziah tapi Kang Asif dan keluarga sendiri tidak mengenali wajahnya, apalagi namanya.
Keluarga merasa heran karena ibunda atau almarhum semasa hidupnya kan jarang bepergian. Ujar keluarga, kenapa pas wafatnya yang datang membludak? Yakin ini semua persembahan dari kuasanya Gusti Allah untuk para kekasihnya. Banyak para saksi yang merasakan sendiri bahwa jenazah almarhumah sangat lemas, seperti orang hidup. Seluruh raganya benar-benar sangat lemas. Itu dibuktikan dengan para warga, keluarga, dan santri yang berebut mengulurkan tangannya secara berurutan untuk sampai ke lokasi makomnya, karena prosesnya tidak memakai katil atau alat bantu pembawa jenazah. Subhanallah. Keluarga dibuat heran lagi karena kejadian 41 hari ngaji itu padahal tidak mengundang warga. Namun warga datang berbondong-bondong untuk ikut ngaji di acara 40 hari almarhum, hingga musola dan rumah itu tidak cukup tempat. Hingga pada akhirnya ada acara 40 hari gelombang kedua, yaitu di hari selanjutnya. Subhanallah, betapa sucinya almarhum. Mbah Wali Nyai Saripah wafat tidak meninggalkan beban kepada anak-anaknya. Salah satunya dibuktikan dengan selama acara ngaji itu yang namanya suguhan, makanan dan minuman itu sampai berjejer sangat banyak hingga bertumpuk-tumpuk. Itu semua pemberian warga dan para tamu. Seakan-akan seperti Mbah Nyai Saripah mampu menyiapkan semuanya sendiri. Dan yang tidak bisa ikut acara 41 harinya pun bisa tetap ikut di hari berikutnya. Mbah Wali Kutub Nyai Saripah mempunyai anak, salah satunya Muhammad Zainun Alim atau sering dipanggil Kang Zainun. Kita angkat dulu sekilas tentang Kang Zainun. Pada usia muda, beliau pergi mondok ke beberapa pesantren bersama kakaknya, yaitu Kang Asif. Beliau berdua akhirnya berpisah mondoknya lantaran kemauan Kang Zainun sendiri. Kang Asif atau kakaknya sudah tamat mondok dan sudah pulang ke rumah. Sementara Kang Zainun belum pulang dan cukup lama tidak ada kabar hingga dikabarkan sudah meninggal oleh warga dan sampai ke telinga keluarganya. Sampai pada akhirnya pihak keluarga ikhlas dan sudah mengakui kabar meninggalnya meski dengan rasa berat hati yang sangat dalam. Padahal yang sesungguhnya beliau sedang menjalani masa lelakonnya, hanya saja tidak ada yang mengetahui. Di umur yang belum terlalu tua ini, Kang Zainun dalam masa lelakonnya sudah malang melintang ke beberapa sudut Indonesia dan terakhir Jumeneng atau tinggal di Alas Purwo Banyuwangi dengan waktu yang cukup lama pula. Selama di perjalanan lelakonnya, beliau mondok di berbagai pondok pesantren di Jawa dan sekitarnya, dan ke makom para wali-wali Allah di berbagai daerah dan berpindah-pindah hingga beliau hafal siapa-siapanya makom wali yang sepi tidak terurus hingga makom wali yang selalu ramai dikunjungi para peziarah. Beliau sering bertemu dan berkumpul dengan orang-orang alim dan soleh yang namanya sudah dikenal sebagai tokoh besar umat Islam. Juga ikut andil membangun batu Quran di Pandeglang, Banten yang berjumlah 4 atau 5 orang termasuk orang yang dituakan oleh Kang Zainun. Diakhiri menetap lama di pedalaman Alas Purwo Banyuwangi sampai pada tahun kurang lebih tahun 2010 atau 2011-an beliau pulang ke rumah dan jumeneng sampai sekarang. Sekilas seputar lelakon sampai ke Alas Purwo. Beliau sering menjumpai banyak orang-orang yang mati di sana. Tentu berbeda niatnya masing-masing. Sopo nandur yo ngunduh, ujar beliau. Menanam niat baik pasti dapat hasil yang baik.
Dan sebaliknya, menanam keburukan pasti dapat hasil yang buruk. Karena alas purwo ini benar-benar sensitif di hal kejiwaan seseorang. Tak heran jika alas purwo ini salah satu alas yang sangat kental dengan dunia mistisnya. Kembali lagi ke masa sekarang. Sesudah berangkatnya atau wafat ibunda Mbah Nyai Saripah, Kang Zainun beberapa kali dimimpikan oleh almarhumah, di mana dalam mimpinya tersebut terlihat sangat gamblang dan jelas meski dimimpi di lain waktu. Bahwa di mimpi tersebut Kang Zainun menggendong almarhumah sambil membawa cangkul untuk dikebumikan. Memilih tempat di beberapa wilayah di Indonesia, namun almarhumah kurang menyukai sehingga berpindah lagi sampai ke tanah Arab, tepatnya Mekah. Di situ almarhumah minta istirahat untuk beberapa waktu. Sambil istirahat Kang Zainun karena kelelahan menggendongnya. Tidak lama kemudian Kang Zainun melihat ibundanya atau Mbah Nyai Saripah terbang ke langit. Subhanallah. Sebenarnya beliau sudah paham dengan mimpi itu, bahwa makom almarhum ibunda harus diganti tanahnya. Namun karena ramainya aktivitas peziarah di makom Mbah Nyai Saripah saat itu, Kang Zainun menunda waktu sampai aktivitas tidak terlalu ramai. Namun tidak bisa dihindari karena makom jarang sepi. Dan pada akhirnya Kang Zainun menunaikan amanat dari almarhumah ibunda untuk mengganti tanah makom. Alasannya apa? Nanti insya Allah dibahas di video selanjutnya. Tepat di hari Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022 waktu pukul 14.30, keluarga dan beberapa santri yang sedang ngaji rialat di pondok mulai mengambil tanahnya yang baru untuk menggantikan tanah makom yang lama. Pada proses pengambilan tanah yang lama, betapa kagetnya semua yang di situ. Emang dasarnya Gusti Allah ingin memperlihatkan kesucian Mbah Nyai Saripah, ujar Kang Zainun. Betapa terheran-heran para keluarga, santri dan sahabat bahwa makom almarhumah sangat wangi, dan wanginya itu seperti wewangian berkualitas tinggi. Dan anehnya para santri, sahabat dan keluarga tidak ada yang berkeringat. Mereka semua menyambut gembira. Padahal lokasi makomnya itu di kamar, di dalam rumah almarhumah. Jelas, jika itu terjadi di lain rumah pasti sangat pengap dan bau keringat yang sangat menyengat. Namun itu tidak terjadi di sini, malah sebaliknya. Alasan dikebumikan di dalam rumah nanti insya Allah dibahas di video selanjutnya. Di momen paling luar biasa inilah hampir semua meneteskan air matanya karena terharu melihat langsung bahwa jasadnya atau tulang belulangnya, kain kafannya, hingga papan kayunya, yaitu kayu salam yang sudah tua, itu semuanya hilang. Subhanallah. Semuanya menangis di situ. Hampir semua meneteskan air matanya. Hingga cucunya yang masih kecil menangis sampai rumahnya karena kehilangan sang eyang uti tercintanya. Foto dan videonya ada dan kami simpan. Mari kita simak keseharian Wali Kutub Wali Agung Mbah Nyai Saripah. Beliau semasa hidupnya penuh dengan beribadah. Beliau berlatar belakang ibu rumah tangga biasa, juga sebagai petani sawah dan kebun. Inilah manusia suci kekasih Allah. Karena dari usia muda, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah sholat dan hampir semua sholat sunnahnya dan menjalani rialat puasa sehari-harinya. Beliau menjalankan semua rialat itu dalam kondisi apapun dan di tempat manapun. Terbukti dari kesaksian teman bertaninya dulu yang sekarang masih hidup, bahwa Mbah Nyai Saripah jika pergi ke sawah untuk bertani pasti membawa perlengkapan sholat. Jika sudah mendekati jam sholat duha, beliau izin ke teman-temannya untuk sholat duha dan sangat sportif.
Beliau akan mengganti waktu sholatnya di posisi kerja dengan pulang atau berhenti kerja paling terakhir, atau menambah waktu kerja untuk menggantikan waktu yang sudah terbuang untuk sholat duha tadi. Kejadian ini hampir setiap kali ke sawah, artinya istiqomah dari dulu. Subhanallah. Kesaksian dari teman bertani yang lain juga ada yang memberikan informasi bahwa dulu jika kami sedang istirahat duhur di kubu atau saung untuk makan siang, Saripah itu jarang makan bareng karena lagi puasa, ujarnya. Pas kita lagi pada makan siang bareng, beliau memilih pergi untuk berwudu dan sholat di tempat yang ada, area sawah. Itu sering terjadi, yang artinya Mbah Nyai Saripah juga istiqomah rialat puasa dalam kondisi apapun. Dari kesaksian anak-anaknya Mbah Wali Kutub Nyai Saripah yaitu, dalam kesehariannya, ibu selalu istiqomah menjalankan rialat puasa dan sholat. Ibarat hampir semua waktunya habis untuk beribadah ke Gusti Allah Sang Pencipta segalanya. Pernah tirakat di kamar selama 3 tahun. Pernah 3 bulan puasa ngebleng atau puasa full, tidak makan, tidak minum siang dan malam hari. Beliau pernah menjadi pengembala kambing dan sapi, sampai mencari rumput untuk pakan ternaknya. Dalam kondisi mengembala pun, beliau tetap sambil menjalankan ibadah puasa dan sholatnya. Tidak pernah sedikit pun meninggalkannya. Sungguh, beliau ibu yang sangat luar biasa. Dan masih banyak lagi cerita soal semasa hidupnya Mbah Wali Kutub Nyai Saripah yang sangat patut dan wajib untuk dicontoh. Semoga kita semua diberikan keselamatan dunia dan akhirat dan hidup yang berkah dan barokah. Amin, amin, ya robbal alamin. Insya Allah video selanjutnya ada di channel kami yang lain dan langsung dari saksi mata atau santri, keluarga, sahabat Kang Zainun dan almarhumah Mbah Nyai Saripah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.